suaminya itu atau istrinya itu berhasrat dalam seminggu itu 7 kali dalam seminggu melakukan hubungan sama istri. Ternyata salah satu pihak itu tidak mau. Apakah itu bisa masuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga? Seorang istri lagi tidak mau berhubungan badan dengan suaminya. Apakah itu bisa masuk kekerasan dalam rumah tangga apa tidak? Bagaimana sih sebetulnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Sultan Hulia Harnis, Sarjana Hukum. Hari ini kita akan membahas topik tentang KDRT. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang advokat yang terkenal dengan Abang Da Ghazali Marbun SH. Gimana kabar Abang, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini Bang, kita mau coba bahas tentang KDRT. Sekarang kan sedang viral tuh video di YouTube tentang pencabutan laporan polisi dari KDRT itu. Tapi sebelum sampai ke sana Bang, aku mau tahu dulu nih Bang dari Abang. Macam mana sebetulnya itu pengertian KDRT yang sebenar-benarnya dari peraturan perundang-undangan? Baik, KDRT itu sebetulnya kepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri adalah suatu perbuatan yang seseorang merasa atau seseorang itu merasa atau dia itu berakibat kepada dirinya kesengsaraan. Terutama seseorang itu adalah perempuan. Jadi undang-undang atau tentang kekerasan dalam rumah tangga itu memang adalah sehubungan bagaimana melindungi perempuan. Kenapa? Perempuan itu adalah dianggap yang harus dilindungi, tapi bukan dia adalah orang yang lemah, tapi harus dilindungi. Jadi dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Secara garis besar, kekerasan dalam rumah tangga itu terbagi dengan dua. Apa itu Bang? Yang pertama itu kekerasan dalam bentuk fisik. Yang kedua? Yang kedua itu kekerasan dalam bentuk psikis. Saya coba menjelaskan secara pelan-pelan. Tapi di dalam undang-undang itu sendiri menjelaskan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, kekerasan dalam bentuk fisik. Yang kedua, itu kekerasan dalam bentuk psikis. Yang ketiga itu kekerasan seksual. Oh, ada 3 jadinya ya? Ada lagi tambahan, ada juga kekerasan dalam bentuk penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga. Ada juga itu dia kekerasan dalam perampasan kemerdekaan. Ada juga yang terakhir, tapi sebelum perampasan kemerdekaan adalah pengancaman dia. Setelah pengancaman baru dia itu perampasan kemerdekaan dalam ruang lingkup rumah tangga. Secara garis besar itulah dia spesifikasi definisi dari kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Oke Bang, jadi dari jenis yang Abang kasih contoh nih, ketika udah terjadi ke salah satu keluarga nih, baik itu teman kita atau saudara kita ataupun rekan-rekan kita, jadi ketika kekerasan itu terjadi, langkahnya macam mana Bang? Supaya bisa kita laporkan ke kantor polisi. Baik, dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga atau undang-undang KDRT yang lebih disingkat, perlindungan terhadap korban pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan laporan itu yang pertama ke pihak kepolisian. Namun terkadang banyak korban KDRT itu merasa canggung, malu
dalam pengajuan laporan dia sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Tapi secara garis besar, kalau dia itu sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dia cukup menyatakan dirinya adalah sebagai korban, melaporkan, mengajukan dirinya kepada kepolisian di daerah tempat tinggalnya yang terdekat. Nanti ada bagian khusus tersendiri dalam pengajuan laporan kepolisian sehubungan dan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam bidang PPA, perlindungan perempuan dan anak. Jadi bagaimanakah dia bentuknya cara melaporkan itu? Ada dua cara. Kenapa? Karena di Undang-Undang KDRT itu ada yang disebut dengan delik aduan dan delik hukum biasa. Kalau delik aduan itu harus, contoh, si istri yang kena sebagai korban KDRT, harus istri itu sendiri yang mengajukan laporan. Tapi di Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ada juga disebutkan peran serta masyarakat terhadap perlindungan korban pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat juga bisa mengajukan adanya informasi tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah atau di lingkungannya yang terdekat. Gitu dia. Jadi di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dilaporkan oleh dalam dua bentuk. Yang pertama, dilaporkan oleh korban itu sendiri, korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, laporan juga dapat dilakukan oleh orang tua atau wali atau kelompok masyarakat di wilayah lingkup itu tersendiri. Jadi contohnya begini, si A tinggal di daerah tertentu, dia mendengar nih terjadi keributan, seorang perempuan minta tolong karena dia dipukuli oleh suaminya. Masyarakat itu juga boleh punya peranan dalam perlindungan, dalam melindungi korban pelaku kekerasan dalam rumah tangga, supaya jangan ada lagi nanti ke depannya korban-korban pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Begitu dia. Jadi gini Bang, dari penjelasan Abang tadi, ketika lah gini, si istri itu melapor ke kepolisian setempat nih, apa yang seharusnya dia bawa untuk membuktikan bahwasannya memang terjadi KDRT itu? Baik, kalau untuk mengajukan laporan di kepolisian, itu seharusnya ada beberapa yang harus dipersiapkan dulu terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang dipersiapkan tentang siapa korban pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kalaulah istri yang mengajukan laporan, dia harus menyatakan dirinya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, dia harus sebutkan siapa pelakunya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya pelakunya adalah suami atau laki-laki, ya kan? Dia harus sebutkan bahwasanya pelakunya adalah suaminya atau laki-laki dalam rumah tangga itu tersebut. Yang ketiga, dia harus sebutkan, dia harus persiapkan di mana letak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu. Sudah? Dan sebelum itu juga sebetulnya dia harus jelaskan bagaimana sih sebetulnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Dan terakhir, dia harus persiapkan siapa saksi-saksinya. Tapi ada kekhususan di Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apa itu Bang? Sehubungan dengan saksi. Karena biasanya perlakuan kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya dilakukan di ruang privasi atau di dalam kamar yang tidak mungkin ada orang menyaksikannya.
Maka kalau jika kita merujuk di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengakuan si istri atau korban kekerasan dalam rumah tangga itu bisa menjadi bukti yang satu. Yang kedua adalah hasil visum atau yang bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Jadi jangan ada pemikiran ketika tidak ada saksi, pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu bisa selamat dengan sendirinya. Malahan ini kekhususan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini sangat melindungi tentang bagaimana perlindungan bagi perempuan di dalam rumah tangga itu sendiri. Gitu dia. Biar jangan ambigu nih Bang, untuk poin nomor 2 tadi tentang laki-laki atau suami. Nah, maksud laki-lakinya dalam rumah tangga ini siapa aja Bang, selain suami tadi? Baik, karena begini. Karena kalau merujuk kepada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, siapa sih yang dikatakan masuk dalam rumah pelaku atau korban dalam kekerasan dalam rumah tangga? Jadi di undang-undang itu sendiri itu menjelaskan siapa saja yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga itu sendiri atau tinggal di rumah itu adalah masuk dalam ruang lingkup rumah tangga. Jadi siapa saja orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dia suami sebagai laki-laki, maupun abang sebagai laki-laki, maupun adik sebagai laki-laki, maupun siapapun sebagai laki-laki yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa dipidana. Termasuk ayahnya sendiri tadi ya? Tapi itu tunggu dulu. Saya tidak mau menjelaskan tentang dalam ruang lingkup, terjebak dalam ruang lingkup ayah sebagai pelaku tindak pidana. Kenapa? Mungkin ayah punya pengajaran tersendiri terhadap bagi anaknya, bagaimana dia mengajarinya. Tapi jangan pula begini, tiba-tiba ayah marah, kamu belajar, kamu itu harus pintar, harus kerjakan PR. Tiba-tiba dibilang itu kekerasan dalam rumah tangga, itu bukan juga. Jangan juga menggiring opininya ke arah sana. Karena prinsipnya, fungsinya adalah agar tidak menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi orang yang di dalam rumah tangga itu sendiri. Begitu dia. Saya sebetulnya lebih tertarik berbicara begini. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu tadi sudah saya tadi sudah dijelaskan beberapa ruang lingkup yang dimasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya yang menarik bagi saya dan menjadi perdebatan dulu dalam pembentukan undang-undang ini adalah tentang kekerasan seksual. Nah, itu kayak mana pula itu Bang? Contoh, seandainya seorang istri lagi tidak mau berhubungan badan dengan suaminya, apakah itu bisa masuk kekerasan dalam rumah tangga apa tidak? Atau ini menjadi undang-undang yang luar biasa, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini. Atau seandainya suaminya itu atau istri itu berhasrat dalam seminggu itu 7 kali dalam seminggu melakukan hubungan sama istri, ternyata salah satu pihak itu tidak mau, apakah itu bisa masuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga? Jadi banyak memang yang perlu didiskusi, menjadi perbincangan dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini. Terutama salah satunya yang terakhir adalah sehubungan dengan tentang perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Contoh, seseorang itu tidak diperbolehkan keluar dari ruang lingkup rumahnya. Atau contoh begini, si suami dia tidak mengizinkan istrinya bekerja,
Dia mau istrinya di dalam rumah aja, memasak, mencuci, mengepel, ya itu bisa jadi ruang lingkupnya. Kata undang, kalau perbuatan itu bertentangan dan melawan hukum dan menimbulkan kesengsaraan bagi orang tersebut. Ya. Begitu dia. Selanjutnya nih Bang, udah kita bicara tentang pengertian. Saya yakin juga netizen ataupun sobat perjuangan sudah paham tentang itu dari penjelasan yang Abang sampaikan. Masih terkait tentang pembahasan ini, kita tahu tadi di YouTube, di berita, televisi dan sebagainya viral tentang pencabutan laporan polisi. Nah, sebenarnya bagaimana itu, Bang? Laporan itu dicabut itu apakah memang bisa lanjut lagi atau cut sampai di situ? Baik. Saya membahasnya agak bukan meluas namanya, membahasnya agak berbeda sedikit dulu. Saya melihatnya itu adalah merujuk kepada prinsip perdamaian adalah sebuah kebaikan bagi para pihak. Jadi karena perkembangan sekarang, kalau seperti yang dibilang oleh saudara Ifat, seolah-olah itu seseorang mendukung terjadinya laporan KDRT. Seseorang itu mendukung, dia itu tidak boleh dicabut, biarkan itu mendekam di penjara. Saya melihat begini, siapapun orangnya itu bisa berubah. Ya, betul. Karena perubahan itu sendiri letaknya itu dalam diri dia, dan mungkin adanya peran dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia berubah jauh lebih baik. Jadi saya tidak juga dalam paham itu melihat orang itu dijustifikasi dalam perbuatan benar atau salah. Karena perubahan itu akan berubah, pola pikir orang akan berubah seiringnya dengan waktu dan zaman. Jadi apakah laporan kekerasan dalam rumah tangga bisa dicabut? Prinsipnya, kalau kita melihat kalau laporan kekerasan dalam rumah tangga itu delik aduan, itu bisa dicabut. Maksudnya delik aduan adalah hanya orang yang korban kekerasan dalam rumah tangga itu, atau hanya dia yang sebagai pelapor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu yang bisa mencabut laporan itu. Kenapa? Kalau dia merasa sendiri saja, aku sudah tidak menjadi korban lagi, aku sudah mendamaikan diriku terhadap perbuatan yang telah terjadi itu, ya sudah selesai. Tapi itu juga merujuk dengan peraturan-peraturan yang terbaru di negara kita. Itu adalah dalam perkembangan hukum adanya prinsip ini, prinsip sudah lama tapi lebih dilihatkan lagi sekarang. Prinsip tentang restoratif justice. Nah, itu kayak mana, Bang? Jadi prinsip itu sendiri bagaimana mewujudkan pemidanaan, penghukuman itu bukan hanya sekedar pemidanaan, tapi penghukuman itu atau kesalahan itu bisa mendidasari atas dia sudah sadar perbuatan dia itu tidak benar. Karena kalau kita rujuk kepada sumber dasarnya sebuah hukum adalah hukum itu untuk efek jera. Ketika dia sudah sadar akan perbuatan dia itu salah dan tidak akan mau mengulanginya lagi, saya yakin prinsip restoratif justice itu, apalagi jika dicontohkan kepada yang lagi viral-viral, artis sebagai pelapor korban kekerasan dalam rumah tangga dan pelakunya adalah suaminya, juga artis sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, saya pikir itu sah-sah saja. Prinsip hukum restoratif justice dia letakkan di situ supaya hal itu bisa menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat. Bukan hanya sekedar dipidana, dipenjara, tapi bentuk kebaikan yang bisa menjadi mengukur hukum itu jadi lebih hidup dan punya nilai di masyarakat. Begitu dia. Oke, Bang.
Mungkin gini Bang, dari penjelasan yang sebelumnya ada beberapa contoh yang memang Abang jelaskan tentang KDRT itu salah satunya adalah tentang kekerasan seksual. Tapi mungkin pada hari ini itu tidak akan kita bahas dulu. Oke. Kita mungkin akan bahas pada video selanjutnya. Jadi, Sobat Perjuangan sekalian, hari ini kita sudah mendengar penjelasan total dari Abangda kita, Abangda Ghazali Marbun. Semoga apa yang Abangda kita sampaikan bisa mengedukasi dan menjadi referensi buat kita. Serta netizen tidak hanya menjudge bahwasannya komentar-komentar di Twitter, Instagram itu seharusnya tidak terlalu cepat kita lontarkan. Jadi semoga hari ini bisa berguna buat Sobat Perjuangan sekalian, terkhusus buat netizen. Saya Iva Sultan Harnis, Abangda Ghazali Marbun SH. Kami akhiri diskusi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.